Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhingga sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berdakwah, masih bisa menyaksikan, bisa bernafas dan diberi kesehatan yang sangat luar biasa. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, mengajarkan kita dari zaman kegelapan, itu zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang disinari cahaya Islam. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi kandungan surat An-Naba ayat 1. Ayat 1 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Ayat ini menjelaskan, surat An-Naba ayat 1 menjelaskan orang-orang musyrik Mekah berkumpul di tempat pertemuan mereka yang berada di dekat Baitullah. Sering membicarakan keadaan Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Mereka sering bertanya satu sama lain bahwa apakah Muhammad itu seorang tukang sihir, penyair, atau seorang dukun, tukang tenung teh kalau teluh ya, santet kalau disundakan, yang terkena pengaruh buruk oleh berhala-berhala mereka. Mereka juga bertanya-tanya, apakah Al-Quran itu sihir, syair, atau mantra-mantra saja? Masing-masing mengemukakan pendapat sesuai dengan hawa nafsu dan angan-angan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri dengan sikap yang tenang menyampaikan seruannya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang memberi sinar penerangan kepada manusia menuju jalan kebenaran dan petunjuk yang lurus. Selain itu, mereka sering bercakap-cakap tentang hari kebangkitan, sehingga sering menimbulkan perdebatan. Sebab di antara mereka ada yang mengingkarinya dan beranggapan bahwa setelah mati, habislah urusan mereka. Tidak ada lagi kebangkitan setelah mati. Mereka berpendapat bahwa manusia itu lahir ke dunia, lalu mati dan ditelan bumi. Karena tidak ada yang membinasakan mereka kecuali masa atau waktu saja. Dari sisi lain, ada pula di antara mereka yang berpendapat bahwa yang dibangkitkan itu hanya arwah saja dan bukan jasad yang telah habis dimakan bumi. Adapun di antara mereka yang menjumpai salah seorang sahabat Nabi dan menanyakan tentang hal itu dengan sikap mencemooh. Sehubungan dengan sikap mereka yang demikian itu, surat ini turun untuk menolak keingkaran mereka dan mengemukakan argumen yang nyata bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa
membangkitkan mereka kembali setelah mati. Walaupun mereka telah menjadi tanah, dimakan binatang buas, ditelan ikan laut, terbakar api, dan diterbangkan angin, atau sebab-sebab lain, dalam ayat ini Allah mencela perselisihan orang-orang kafir mereka mengenai hari kebangkitan dengan mengatakan tentang apakah orang-orang musyrik di kalangan penduduk Mekah itu saling bertanya-tanya. Maka dalam surat ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya yang dimaksud dengan berita yang sangat besar dalam ayat ini ialah berita tentang hari kiamat. Disebut berita yang sangat besar karena hari kiamat itu amat besar. Huru-haranya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'in adim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Meskipun begitu, orang-orang musyrik masih meragukan, bahkan banyak yang tidak percaya. Sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya, in hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Itu penjelasan surat Al-Mu'minun ayat 37. Ma nadri mas-sa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma tahnu bimastaikinin. Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja. Dan kami tidak yakin. Surat Aj-Jasiyah ayat 30. Adapun hikmah ilahi menyampaikan persoalan ini dalam bentuk pertanyaan dan jawaban adalah agar lebih mendekatkan kepada pengertian dan penjelasan. Seperti tercantum dalam firman Allah, limanil mulkal yaum Allahi lawahida qahhar. Lalu Allah berfirman, milik siapa kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka dengan nada ancaman. Sekali-kali tidak, jauh sekali dari kebenaran apa yang mereka anggap itu. Nanti mereka akan mengetahui pada waktu menyaksikan keadaan yang sebenarnya pada hari kiamat yang selalu mereka ingkari. Sebaiknya mereka jangan memperolok-olokkan, karena mereka kelak pasti akan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apa-apa yang diragukan itu pasti akan mereka alami.
Allah menguatkan firman-Nya itu dengan mengulang pernyataan itu sekali lagi. Kemudian Allah menerangkan kekuasaannya yang maha agung dan tanda-tanda rahmatnya yang sering dilupakan oleh mereka. Padahal tanda-tanda itu tampak jelas di hadapan mata. Allah mengemukakan sebagai bukti-bukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan 9 perkara yang dapat mereka saksikan dengan mata sebagai bukti yang menunjukkan kekuasaannya. Seperti disebutkan pada ayat-ayat berikut, yaitu dari ayat 6 sampai ayat 14. Demikian penjelasan dari surat An-Naba ayat 1, yaitu tentang berita besar. Yaitu berita besar tentang kedatangan Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran yang memberikan sinar penerangan pada manusia menuju jalan kebenaran dan petunjuk yang lurus. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari salah dan lupa. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.